Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Umat beriman yang terkasih, mengapa saya sebagai pastor paroki, petugas gereja merayakan misa mengawali rangkaian devosi kita sepanjang bulan Oktober yang besok kita akan jalankan? Ada dua hal yang patut kita sadari, dan bukan sadari lagi tapi insyafi, bahwa liturgi gereja pusat dan puncaknya ada pada Ekaristi Kudus, sehingga Ekaristi Kudus tidak boleh digantikan oleh devosi. Kalau dibuat sebelum Ekaristi Kudus disebut persiapan menuju Ekaristi Kudus. Kalau dibuat sesudah Ekaristi Kudus disebut bunga-bunga rohani bagi pendalaman dan pemahaman iman tentang Ekaristi Kudus. Maka kita diharapkan semakin mencintai Ekaristi Kudus karena ada praktek devosional kita kepada Tuhan, dan praktek devosional kita kepada Tuhan mulai besok adalah Rosario Kudus. Dan Rosario Kudus kalau kita jalankan dengan sungguh-sungguh merupakan ringkasan Injil yang mengedepankan peranan hebat dari Bunda Maria bersama Tuhan Yesus. Karena itu ada slogan Per Mariam ad Jesum, melalui Maria kepada Yesus. Maka orang yang berdevosi kudus kepada Bunda Maria sebenarnya adalah orang yang dekat dan mencintai Yesus dengan berbagai macam ajaran-ajarannya. Dan salah satu ajaran yang sangat besar dari Tuhan Yesus adalah kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kerajaan Allah sudah dekat apa? Jadi orang punya kehidupan harus memberikan suasana kerajaan Allah. Suasana kerajaan Allah, bahasa saya sebagai bahasa biasa, baku bae, baku tolong, baku dengar, baku beking maju. Itu kerajaan Allah sedang terjadi, yang kemudian diperlengkapi dengan semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin bekerja sama. Itu buah-buah kerajaan Allah. Sehingga tidak ada kesombongan di antara kita, tidak ada saling menyepelekan di antara kita, tidak ada saling anggap enteng di hadapan kita. Semua adalah sebagai sesama manusia kita membangun iman, membangun kerjasama, membangun persaudaraan. Maka sangat heran kalau misalnya ada calon sambut baru punya orang tua rasa berat masuk gereja. Sangat heran bagi saya. Apalagi sondak masuk gereja setel jago. Sangat mengherankan. Maka adik-adik yang terkasih, banyak berdoa untuk Anda punya orang tua, apalagi bapak-bapak yang barangkali digoda oleh kesombongan duniawi sampai-sampai lupa daratan untuk sadar kerajaan Allah sudah dekat. Lalu apa DP kata berikut? Bertobat. Bertobat itu bahasa orang Manado, bikin bagus itu diri. Kalau bikin bagus itu diri, kalau besaya kasih bagus, kalau bengkok kasih lurus, kalau sombong kasih rendah hati, kalau malas kasih rajin. Itu kata bertobat. Kemudian apa? Percaya kepada Injil. Percaya kepada Injil apa? Punya pandangan ke depan tentang sukacita kegembiraan yang Tuhan sedang siapkan kepada kita. Dan sukacita itu adalah semangat harmoni yang terjadi pada kita. Tidak ada saling curiga,
semua kita buat adalah harmoni, rasa damai, damai sejahtera bagi paroki ini, damai sejahtera bagi wilayah rohani ini, damai sejahtera bagi tempat ini, bagi rumah kita. Nyana ada saling curiga, nyana ada prasangka, semua dijalankan untuk terjadinya harmoni. Itulah percayalah kepada Injil. Maka adik-adik yang terkasih, kalau Anda lihat itu semua alat bantu untuk kita jalani dalam proses katekese itu sebenarnya sukacita Injil. Maka tadi saya katakan sangat heran misalnya kalau masuk gereja masih menjadi sebuah beban. Padahal waktu orang kecil, orang tua sudah tanamkan tiap minggu masuk gereja. Sekarang orang tua yang barangkali lupa. Nah karena itu sadar, bertobat. Nah karena orang begitu, maka mesti ada alat bantu dari gereja dengan katekese kenabian. Apa itu katekese kenabian? Katekese yang berani bahkan keras untuk bisa meruntuhkan keangkuhan yang terjadi. Bahasa Tuhan Yesus ketika dia lihat Petrus yang sedikit sombong, dia bilang, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Itu kesombongan Petrus yang belum mendapatkan pujian. Maka saya tetap menjalankan katekese kenabian manakala ada segelintir orang yang kita lihat sudah malas, sudah sombong, sudah takabur dengan kehidupannya, lalu kita mendiamkan. Tidak boleh. Maka saya bilang bertobat. Dan kata pertobatan ini dibuat dalam syarat-syarat. Wajib masuk gereja setiap minggu, wajib berkolaborasi dalam semangat interaksi kerjasama, dalam bahasa saya kerja bakti, wajib. Dan itu kalau orang lihat dalam kacamata Injil, haleluya, puji Tuhan, ada sarana-sarana harmoni yang Tuhan sedang hidangkan di persekutuan ini. Karena itu silakan, ketika Anda diutus berdua-dua, bilang damai sejahtera bagi rumah ini. Karena itu kalau ada jadwal wilayah rohani, jangan cuma tanya, "Pak, keluarga siapa?" Keluarga Sanebaloru, oh tanah mau tinggi, paling cuma dapat gula-gula. Ah, kasihan. Anda berkunjung cuma lihat itu aksesoris duniawi, tidak lihat dia punya isi, yakni berdoa dan saling mendoakan. Maka umat yang terkasih, mulai besok Rosario Misioner kita akan jalankan. Maka ketika kita berrosario, silakan dalami sungguh-sungguh kata-kata rahmat yang gereja hidangkan lewat doa Salam Maria. Ada dua bagian doa Salam Maria yang biasa kita barangkali karena so stereotip orang sudah yakini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Itu sebenarnya kata-kata malaikat. Kalau tidak percaya silakan baca. Ketika malaikat Gabriel pergi mengunjungi Bunda Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Lalu terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Ketika kita mendoakan itu, kita bersama-sama dengan malaikat memproklamasikan kepada dunia, kepada gereja semesta, bahwa Bunda Maria seorang pribadi yang luar biasa, karena lewat rahimnya lahir, hadir seorang penyelamat yang disebut Allah beserta kita. Nah, ketika kita memproklamasikan itu, kita juga membuktikan bahwa benar Maria begitu, benar kita ini putra-putri Maria, sehingga kita juga dihargai oleh Allah yang sudah mengutus malaikat Gabriel bilang sama dunia. Karena itu kita orang berdoa bait pertama Salam Maria seperti itu. Lalu bait kedua apa yang dibuat? Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang, bukan besok, sekarang dan waktu kami mati. Nah, setelah kita memuji memuliakan Maria, baru minta doa. Jangan cuma minta-minta, jangan memuji, coy.
Banyak kali orang cuma meminta-minta pada ketika orang dibilang, mana ngerti harga diri sebagai orang Katolik? Harga diri sebagai orang Katolik mana? Ngerti kitab suci. Dan sangat dahsyat maknanya. Sehingga mari kita mengimani doa itu lewat praktek kita. Berkunjung dari rumah ke rumah. Bahasa tadi Yesus menunjuk 70 murid lain untuk mendahuluinya. Lalu apa dia ingatkan? Kalau ada orang yang mau pergi di jalan-jalan, kong juga debu kota ini kami kebaskan. Ingat, tanggungan Sodom akan lebih ringan daripada orang yang bilang beriman tapi bahasa saya bikin suka Tuhan Allah. Bikin suka Tuhan Allah itu enggak usah, Tuhan Allah kan enggak kelihatan toh. Bikin suka itu hamba-hamba Tuhan. Bikin suka pastor, bikin suka korbit 1 sampai 5, bikin suka ketua wilayah rohani, lewat gosip-gosip murahan, lewat ketidak mau bekerja samaan, lewat keacu tak acuan, lewat selalu protes tanpa ada karya-karya baik. Ingat, Sodom akan lebih ringan tanggungannya. Itu bukan kita yang, bukan pastor yang bilang, itu dalam kitab suci. Maka saya bilang, jangan cuma jadi orang Katolik asal-asalan. Jangan cuma jadi orang Katolik suka senang tanpa mau berkinerja lebih, meningkatkan kualitas dan kemartabatan imanmu yang diisi dengan panca perutusan gerejanya, yang salah satunya kita mulai besok akan tumbuh kembangkan menjadi manusia Katolik yang misioner. Misioner tidak usah jauh-jauh, mulai kita setia berkunjung dari rumah ke rumah yang sudah terjadwalkan melalui pengurus wilayah rohani lewat seksi liturginya. Kalau kita punya kelapangan hati, kita selalu akan bilang seperti Bunda Maria, ya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bilang saja ya, tidak usah bilang boleh tunda tanggal 32 Oktober. Oh tete nggak siap kuat orang ya, jadi nggak usah berpikir begitu coy, apalagi berpikir nggak mampu isi amplop ucapan syukur. Bukan itu yang dituntut. Amplop ucapan syukur derma adalah aplikasi kelapangan imanmu yang senantiasa tahu bersyukur. Kalau Anda mampu bersyukur 100.000, kalau cuma kasih 10.000, Anda masih koncudu coy. Ya, kadang-kala kita berpikir begitu, hanya berpikir, jangan dulu kunjungi kami, karena kami tidak punya derma mau kasih, tidak punya amplop keluarga mau kasih. Sehingga tanggal 31 Desember baru pastor napa kita sampul keluarga waktu bulan Rosario. Tidak perlu. Buka pintu rumahmu untuk dikunjungi oleh semua sahabat-sahabatmu. Karena yang paling penting adalah doa penuh iman. Dan doa penuh iman aplikasinya adalah persaudaraan tanpa sekat dan prasangka. Dan itu yang hendaknya kita tumbuh kembangkan. Sehingga mudah-mudahan saya tidak mendengar dari para pengurus wilayah rohani, misalnya keluarga Saneba apa Joy? Saneba Siunta, itu sampai keluarga besar itu. Saneba Siunta menolak dikunjungi pada bulan ini. Karena apa? Terlalu sibuk. Mudah-mudahan di tempat ini tidak ada keluarga-keluarga demikian. Buka pintu rumahmu, simbolisasi buka pintu hatimu untuk dikunjungi oleh rahmat luar biasa yang Tuhan sedang hidangkan melalui doa suci Bunda Maria, yang pasti akan mengabulkan doa-doa kita manakala kita pertama beriman teguh kepadanya, memoles diri dalam rahmat yang berlimpah dengan pertobatan yang sejati. Dan itu kita tumbuh kembangkan lewat pembangunan
persaudaraan iman yang bebas prasangka, kemunafikan, dan kecurigaan. Ingat, Tuhan menyayangi orang-orang yang setia, setia berdoa, setia berekaristi, dan setia bersaudara. Amin.